rekan semua, salam jumpa lagi dengan saya, Sandra. Dalam hal ini akan ngajak teman-teman ngertiin tentang dasar-dasar manajemen strategik. Banyak sih istilahnya, ahlinya juga banyak banget. Kalau diadu pendapat sih beda-beda gitu. Tapi untuk topik yang saya bawakan ini, terutama saya mengambil dari bukunya Linda Swain ini mengenai manajemen strategik di organisasi kesehatan, khususnya mungkin nanti contohnya tentang rumah sakit ya teman-teman. Di sesi ini hanya 6 elemen yang akan dibahas. Jadi itu 6 yang utama yang diharapkan teman-teman nggak lupa gitu. Apa sih manajemen strategik dan apa bedanya dengan yang lain? Ya, yang membedakan dia sehingga spesifik adalah dia tuh merupakan suatu perencanaan yang pemikiran sifatnya ya, terencana, kemudian terkait dengan top management dalam pemanfaatan sumber daya demi kepentingan organisasi di lingkungannya. Jadi ada 6 elemen yang Anda bisa kalau misalnya dengan orang curhat gitu ya, wah masalahnya nih masuk strategik atau enggak gitu kan. Nah kalau ngonek sama salah satu di antara 6 ini, maka dia kita sebut adalah masalah di strategik. Yang pertama terkait dengan pertanyaan apa bedanya saya atau perusahaan saya atau rumah sakit saya dengan rumah sakit tetangga gitu ya. Jadi yang membedakan yang satu sukses dan yang satu berhasil itu strategi gitu ya. Strategi itu macam-macam. Jadi kita ngomongnya nanti lebih pada jenis-jenis strategi. Ada yang inovasi mungkin caranya, ada yang mungkin dengan kiatnya saya adalah SDM-nya jago gitu ya, namanya learning. Kemudian ada juga yang untuk rumah sakit saya bisa berhasil kalau merger begitu ya. Jadi itu jenis-jenis strategi yang nggak bisa nyontek, karena itu membedakan keberhasilan yang satu dengan yang lain. Itu yang pertama, itu bagian daripada elemen manajemen strategik. Yang kedua, dia tuh ngomongin manajemen puncak sih gitu. Jadi misalnya dia ngomongin tentang CEO, apa sih tugasnya dia, kemudian apa sih kinerjanya dia, ngukurnya gimana. Kemudian dia juga membahas tentang pergantian direktur, pergantian kepemilikan, ya itu masuk di elemen kedua. Kalau hal-hal itu Anda dengar menjadi permasalahan di sebuah organisasi, maka itu juga termasuk permasalahan strategik. Nah yang ketiga terkait dengan manajemen sumber daya. Nah ini bisa orang, bisa aset, bisa banyak hal ya, namanya definisi aset lah Anda tahu. Jadi dia berkaitan dengan suatu hal yang jangka panjang dimanfaatkan oleh organisasi. Nah yang terbaru mungkin orang kenalnya sumber daya yang intangible seperti brand ya, reputasi. Dan untuk kita umumnya di rumah sakit itu adalah knowledge-nya ya. Jadi bagaimana dokter-dokter yang pandai-pandai dan berpengalaman itu berarti sumbernya knowledge ya rumah sakit ini. Nah, kemudian yang keempat adalah elemen manajemen strategik ngomongin tentang internal organisasi. Nah, apa yang terkait dengan internal organisasi yang masuk dalam skop manajemen strategik? Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan. Ya, itu umumnya sudah ditata secara strategik. Kemudian yang kedua perilaku, kemudian bagaimana mengatur knowledge transfer, ya pengembangan dari pemahaman itu ada di internal. Nah itu bukan masalah operasional gitu, itu masalah strategik. Bagaimana kita membuat hal-hal itu terjadi. Yang kelima sebetulnya ya, pasti dia membicarakan lingkungan eksternal.
Nah, lingkungan eksternal ini seru nih. Kalau rumah sakit tuh bisa teknologi, bisa regulasi yang paling besar ya untuk rumah sakit itu ngaruh. Kemudian kompetisi. Nah, itu juga kalau ngomongin hal itu masuk manajemen strategik. Kemudian selanjutnya adalah manajemen strategik tuh ngomongin sudut pandang perusahaan gitu, sudut pandang organisasi. Jadi bukan ngomongin regulasinya sendiri begitu ya. Maksudnya menganalisis regulasi itu bukan itu, tetapi basisnya adalah efeknya terhadap perusahaan. Jadi lebih ngomongin bagaimana sih tata kelola, mungkin begitu ya istilah di rumah sakitnya tuh, itu bagaimana struktur organisasinya, bagaimana pengaturan fungsi-fungsi antar unit, demikian. Nah, yang terakhir adalah faktor kinerja daripada rumah sakit. Nah, ini indikatornya banyak banget ya kalau rumah sakit, karena dia akan terkait dengan pelayanan. Jadi ada pelayanan, ada indikator uang, dan ada indikator akses, kemudahan daripada masyarakat untuk menjangkaunya. Jadi diulangi kembali bahwa 6 itu adalah elemen-elemen yang akan terkait dengan manajemen strategik. Tentunya teman-teman nanti paling tidak bisa membedakan bahwa apa yang dibahas secara strategik dan apa yang dibahas tidak secara strategik, karena keenam elemen itu akan menentukan keberhasilan atau kesinambungan sebuah organisasi secara jangka panjang. Saya kira itu dulu pengantar dasar-dasar manajemen strategik. Nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Bye.